Menanggapi pertanyaan berikut ini, apakah ini termasuk bentuk mencela pemerintah? Dan juga menanggapi video seperti ini. Di sini saya dilabeli sebagai seorang khawarij karena menjelaskan perbedaan antara zakat dengan pajak. Menariknya lagi, video saya kemudian ditandingkan dengan video guru kami sendiri, yaitu Syekh Shalih bin Fauzan, hafizahullah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terutama yang berjalan di atas dakwah salaf. Mungkin sebagian dari teman-teman belum mengenal saya secara pribadi. Perkenalkan, saya Mufti Safitra, asal dari Balikpapan. Saya pernah belajar kepada Syekh Shalih bin Fauzan, hafizahullah, sekitar rentang waktu 2010 sampai 2013. Kami juga pernah belajar kepada guru kami yang lain, yaitu Syekh Sa'ad bin Nasr Asy-Syatri, hafizahullah ta'ala. Tidak bermaksud untuk menandingkan kedua syekh ini, tapi justru kita bisa melihat sikap yang komprehensif kalau kita melihat guru-guru kita. Begini kisahnya. Guru kami Syekh Sa'ad Asy-Syatri, beliau pernah ditanya tentang ikhtilat yang ada pada universitas yang dibangun oleh Raja Abdullah di masanya. King Abdullah for Science and Technology University di Jeddah. Beliau ditanya tentang ikhtilat yang terjadi di kampus tersebut dan beliau menjelaskan hukumnya. Kemudian sebagian orang mencela beliau, menganggap beliau sebagai, ya tadi mungkin khawarij, dianggap sebagai pencela pemerintah dan semacam itu. Padahal beliau ditanya, lalu kemudian beliau menjawab dan menjelaskan hukumnya. Menariknya, guru kami Syekh Shalih bin Fauzan dan Syekh Sa'ad Asy-Syatri, beliau di masa itu adalah founder dari satu universitas online yang bernama Knowledge International University atau KIU. Demikian kata Syekh Syastri, mereka berdua nggak ada masalah gitu. Jadi Syekh Shalih bin Fauzan menjelaskan tentang larangan untuk mencela pemerintah dan menjelaskan tentang larangan untuk mencela menteri-menterinya secara terbuka. Tetapi guru kami yang lain yang juga bersahabat dengan Syekh Shalih bin Fauzan, beliau menjelaskan tentang suatu hukum dan menjelaskan suatu hukum, apakah itu termasuk mencela pemerintah? Kami juga pernah belajar kepada guru kami yang lain, yaitu Syekh Profesor Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili. Beliau adalah profesor di jurusan Akidah Universitas Islam Madinah. Beliau mengajarkan kepada kami buku beliau yang berjudul Al-Ihkam fi Sabri Ahwalil Hukam. Saya juga menerjemahkan buku tersebut dalam bahasa Indonesia dengan judul Tindak Tanduk Penguasa. Buku ini kami pelajari dari beliau langsung, Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, dalam kalau tidak salah 6 harian. Tidak ada satu sesi pun yang kami luputkan, insya Allah. Kami mendengar juga dengan versi tanya jawab. Dan di sana ada pertanyaan-pertanyaan tentang kegalauan sebagian dai ketika melihat ada hal-hal yang perlu dijelaskan bagi masyarakat tentang hukumnya, tetapi ini kesalahan yang dilakukan oleh penguasa. Apakah kalau kami menjelaskan hukumnya, itu kemudian menjadi bentuk mencela penguasa yang dilarang di dalam agama kita? Beliau mengatakan, di antara yang dibutuhkan dalam dakwah adalah menjelaskan hukum. Karena kaum muslimin sangat membutuhkan hukum, agar mereka tidak terjerumus pada yang salah, dan mereka tidak luput dari hal-hal yang baik. Adapun bila itu dilakukan oleh penguasa, maka tidak boleh apabila kontennya dalam rangka betul-betul isinya mencela, mengajak orang untuk memberontak, menghasut untuk berdemonstrasi dan yang semacam itu. Tetapi kalau hanya sekedar menjelaskan hukum, maka ini dibutuhkan supaya kaum muslimin tahu tentang hukumnya. Termasuk diantaranya adalah perbedaan antara pajak dengan zakat yang salah seorang menteri di negara kita mengatakan dia sama. Kemudian kami menjelaskan hukumnya berbeda. Mungkin kemudian sebagian orang kena trigger. Karena, mohon maaf, kadang-kadang ini adalah akibat ketergesa-gesaan. Orangnya tidak punya sifat tabayun dan tathabbut, serta iqamatul hujjah. Atau bahkan, mohon maaf, kadang-kadang karena minim literasi. Minim dari sisi memahami gaya bahasa. Ketika sebagian orang mendengarkan perkataan saya, kalau di negeri kita, jawabannya di negara kita dikorupsi. Apakah ini termasuk mencela pemerintah? Mohon teman-teman, dicermati lagi dan tingkatkan literasi Anda. Saya dulu seorang ASN yang melakukan korupsi pada sebagian institusi pemerintahan adalah oknum di dalamnya. Kemudian, apakah tidak boleh kalau seorang dai misalnya menjelaskan hukum korupsi, sementara pelakunya adalah oknum ASN? Jawabannya boleh. Bahkan itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena banyak dari masyarakat menjadi ASN. Misalnya kami menjelaskan, apa hukumnya seorang ASN yang diberi mobil dinas, digunakan mobil dinas itu untuk disewakan dan diambil keuntungan dari situ. Lalu bolehkah kami menjelaskannya? Jawabannya tentu boleh. Seorang dai ditanya, apa hukumnya Ustadz seorang ASN menggunakan kertas yang ada di kantor untuk ngeprint kepentingan pribadinya dia? Kalau seandainya itu adalah perbuatan yang jamak dikerjakan oleh oknum ASN, pertanyaannya, bolehkah kami menjelaskannya sebagai dai? Apakah itu termasuk mencela pemerintah? Jawabannya tidak. Itu termasuk menjelaskan hukum. Silakan teman-teman cek sepanjang video kami, apakah ada mencela Ibu Sri Mulyani yang merupakan pemilik statement. Saat kami membuat video tersebut, kami betul-betul sudah cek diksinya sebelum kami posting.
Tidak ada kata-kata misalnya orang ini tidak ngerti, orang ini dungu dan sama-sama itu. Sebagaimana yang merupakan bentuk celaan-celaan. Tidak seperti ada salah satu ustadz yang merupakan konten kreator yang dia mengatakan, oh ibu yang ini, oh menteri yang ini. Kalau dia mungkin iya. Adapun kami, saudara awal kami sudah katakan beberapa perbedaan antara pajak dengan zakat. Satu, kalau zakat itu ibadah. Di ujungnya memang ada kata-kata. Pajak itu memang ada perbedaan pendapat para ulama. Di antara mereka ada yang mengatakan haram mutlak. Sebagian lagi mengatakan baru boleh diambil jika negara betul-betul membutuhkannya. Misalnya saat negara diserang dan tidak punya pembiayaan untuk persenjataan dan perlawanan kecuali dengan cara memungut pajak. Baru boleh ambil pajak. Dan ada syaratnya lagi, yaitu tidak boleh dikorupsi. Kalau di negeri kita, teman-teman pasti tahu bahwa di negeri kita ada banyak kasus-kasus korupsi yang melibatkan orang-orang yang ada di perpajakan. Ya atau tidak? Berarti kami menjelaskan siapa? Menterinya, presidennya, atau oknum ASN yang dipajak? Jawabannya, tingkatkan lagi keinginan untuk tabayun, tasabbut, dan tidak tergesa-gesa dalam menghukumi sesuatu. Jadi singkat kata teman-teman, di dalam video saya hanya sekedar pertama menjelaskan hukum. Yang kedua, kalaupun kami menjelaskan tentang kenyataan korupsi, maka yang kami maksud adalah yang dilakukan oleh oknum-oknum yang ada di pajakan itu sendiri. Kesimpulan, mohon terutama yang belum jadi seorang dai atau yang menjadi admin-admin dari akun-akun dakwah, tingkatkan literasi Anda. Usahakan untuk Anda dalam menyimak sesuatu betul-betul tabayun, tasabbut. Karena khawatirnya kalau Anda sudah tergesa-gesa menghukumi, kemudian akhirnya salah, Anda akan bertanggung jawab di hadapan Allah di hari kiamat, dan kami akan menuntut di hadapan Allah setiap kehormatan yang diambil dari seorang dai di dunia. Saya mengingatkan teman-teman, terutama yang didakwah, yang jadi ustadz, saya ingatkan dengan kisah Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi pernah punya budak yang beberapa kali menjatuhkan makanan untanya. Maka dia berkata, kalau bukan karena saya takut di hadapan Allah di hari kiamat, sudah kutampar kamu. Dikarenakan mungkin kesalahan ini terjadi berulang kali. Seandainya teman-teman tidak takut di hadapan Allah untuk kami tuntut dari setiap kehormatan yang teman-teman ambil, maka ya siapkanlah hujjah dengan kuat. Sekali lagi, tingkatkan literasi, jangan tergesa-gesa sebelum nanti kita bertemu di hadapan Allah di hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.